Ya, RUPS ini apa yang ditekankan RUPS? ya. Hari ini tadi kita melakukan RUPS yang agendanya adalah membahas laporan tahunan tahun lalu 2024 yang pembukuannya sudah tutup buku dan baru bisa dilaksanakan RUPS hari ini. Dan juga membahas untuk persiapan penyelesaian liga musim ini. Lalu juga membahas tentang ke depan. Terus yang terakhir juga kita menambahkan pengurus di perseroan, yaitu komisaris. Komisaris di luar, dari independen, itu kita masukkan namanya Hinca Panjaitan. Ini Pak Hinca kita masukkan. Saya laporkan bahwa RUPS-nya ini tadi berjalan lancar, semua pemegang saham hadir, semuanya saya, Mas Khairul, Mas Rias, Mas Agung, Mas Heri Sasongko, hadir semua. Dan di situ ada Pak Direktur, semuanya melaporkan masalah keuangan PSIS Semarang. PSIS Semarang tadi dilaporkan oleh Pak Direktur bahwa dari tahun 2023, 2024 hingga sekarang ini punya tanggungan yang cukup besar. Tanggungan ini berupa tanggungan hutang yang jumlahnya cukup besar, totalnya itu 45 miliar. Tanggungan ini adalah tanggungan operasional selama 3 tahun, dari 2023, 2024 hingga sekarang. Dan itu muncul dari tahun ke tahun rata-rata 16, 16, 16. Tadi diputuskan di dalam RUPS bahwa setelah laporan keuangan ini nanti diaudit oleh auditor independen, setelah diaudit, nanti kita akan melakukan RUPS lagi. RUPS lagi yang direncanakan bulan Februari untuk membahas bagaimana tentang tanggungan 45 miliar ini. Nah, tadi didiskusikan tanggungan 45 miliar ini akan kita tawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Jadi kalau perusahaan itu mengalami kerugian atau ada utang dalam jumlah besar, memerlukan suntikan modal, tentu saja kita tawarkan kepada pemegang saham. Jadi nanti kita tawarkan pemegang saham mau nggak nutup hutangnya ini. Kalau mau nutup hutangnya ini tentu saja akan mendapatkan konversi saham tambahan. Dan kalau mau diambil dan semuanya mau diambil salah satu pemegang saham ya silakan. Sehingga ini nanti menjadi momentum PSIS untuk membuat PSIS ini perusahaannya menjadi sehat. Waktu yang dibutuhkan adalah 14 hari. Semenjak diputuskan bahwa kita akan menawarkan saham kepada pemegang saham utama. Setelah pemegang saham itu nanti memutuskan mau atau tidak, apabila tidak ada yang mau ngambil, baru nanti akan kita tawarkan keluar sahamnya. Kita tawarkan ke investor baru untuk menutup tanggungan-tanggungan yang belum terbayar senilai 45 miliar. Nah, tanggungan ini muncul sebesar 45 miliar ini selama ini ditalangi oleh keluarga saya. Jadi terbesar tadi dihitung di situ menalangi saya sebesar 23 miliar. Misalnya ada BPR, ada Mas Khairul, ada teman-teman pemegang saham yang lain. Jadi ini yang perlu kita sampaikan kepada publik. Tapi monggo kalau ada publik, ada yang tertarik untuk PSIS Semarang, kita tunggu nanti setelah pemegang saham ini rapat. Kalau ternyata nggak ada yang ngambil, nanti kita akan tawarkan kepada investor. Tapi sepertinya beberapa pemegang saham sudah menyampaikan ketertarikannya untuk membeli saham ini untuk menutup hutang-hutang PSIS. Jadi saham yang kita tawarkan itu tadi Mas sesuai RUPS itu adalah 866 lembar saham. Kalau kita konversikan terakhir kita melakukan penjualan itu satu lembar saham itu 56 juta. Berarti kira-kira itu berarti kira 8. Berarti kalau dibeli semua ya sudah lunas. Sebesar 88 itu sekitar berapa persen ya?
Oh, itu 43%. Hmm. 43%. Tapi jika sudah diterima, berarti yang membeli itu mayoritas berarti ya. Jika cukup dengan Tergantung yang beli bulannya. siapa? Tergantung yang beli siapa? Kalau yang lama. Ya, yang kita prioritaskan ya yang lama dulu. Jadi Hmm. kalau yang beli Pak Khairul belum bisa mayoritas. Hmm. Pak Khairul, oh iya dia mayoritas sih karena 800 ya. Oh. Saya cuma 600. Dia terusan akan menjadi pemegang saham terbesar. Kalau yang beli Pak Heri Satongko, kalau dia pasti ada di mayoritas. Nah, Hmm. kalau yang beli saya lagi, tambah besar, tambah gede lagi. Gitu. Jadi tambah besar. Saham kan kita total kita punya 2.000 lembar saham tersedia yang sudah diakuisisi oleh pemegang saham 130. Sisanya 86 yang belum ada penempatan. Artinya Itu ya jadi maksudnya juga, dari keinginan ini pengennya ya, seperti apa? kalau saya ini berjalan berdasarkan aturan. Jadi setelah adanya kebutuhan ini, memang kita tawarkan kepada internal dulu, pemegang saham yang ada dulu, mau nggak? Gitu. Kalau sudah dipastikan nanti nggak mau, kita kasih waktu 14 hari. Kita kasih 14 hari, dia nggak mau, yakin nggak mau, ada aturannya, ada itunya, berarti sudah pasti, baru saya akan nyari investor dari itu. Kali kalau memang terus keluarga saya ya sudah ditutup sekalian ya nanti kita lihat, kita kasih kesempatan kepada teman-teman untuk menjadi pemegang saham mayoritas.